Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan kita selalu memuji dan memuja Allah. Selalu lisan kita sebagai seorang muslim memuji dan memuja Allah dengan dua susunan kata ini, Alhamdulillah. Karena dengan menyebutkan dua susunan kata ini, kita dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berterima kasih atas semua nikmat yang tidak terhingga. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan pernah mampu untuk itu. Karena memang dari mulai lahir sampai detik ini kita masih diberikan umur di hari ini dan hadir dalam kajian kita ini. Terlalu banyak nikmat Allah dari makanan, minuman, pakaian, oksigen, air dan segala macam hal yang membuat roda kehidupan kita bisa berjalan sudah kita nikmati. Begitu juga akan terus kita nikmati sampai menjelang ajal datang nanti. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan kita untuk menikmati semua itu dan tentunya dengan bersyukur kepadanya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, seperti biasa bila Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan, sepertinya volumenya mesti dinaikkan lagi. Cek ya. Seperti biasa, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan, kita akan melanjutkan pada buku kita agar doa dikabulkan dan sebab-sebab terkabulkan dan tertolaknya doa berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan ini ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahtani hafidhahullah. Dan kita masih di pasal keempat, bahasan tentang adab-adab berdoa, tempat-tempat dan waktu-waktu terkabulkannya doa atau dikabulkannya doa. Kita sudah membahas dalam pasal keempat ini, ada pembahasan pertama masalah adab-adab doa, memulai dengan mengakhiri doa dengan Alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi SAW. Ini adab yang pertama di halaman 49. Saya mengingatkan kembali agar nyambung dengan bahasan kita hari ini. Jadi usahakan setiap kali berdoa jangan luput untuk memuji Allah dulu. Minimal Alhamdulillah. Makin banyak pujian maka makin memenuhi adab dan tata krama kepada Allah. Ya mungkin kalau kita rasionalkan, kalau seandainya ada orang bertemu dengan raja atau presiden, tentu tidak mungkin dia langsung berbicara menyampaikan kebutuhannya. Tetapi kita akan temukan mungkin seseorang memuji dulu. Mungkin dengan ucapan selamat bertemu dengan Pak Presiden atau rajahnya. Mungkin ada protokol juga ya, bahasa-bahasa tutur kata yang harus diatur, baru kemudian terakhir baru menyampaikan hajatnya bila dipersilahkan. Nah ini tidak bisa kita samakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tentu jauh lebih mulia daripada manusia. Tapi kurang lebih seperti itu. Memang puji-pujian ini sangat pantas diberikan kepada Sang Raja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga jangan lupa salawat kepada Nabi SAW. Saya pernah sampaikan minimal Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dan di sini Syekh Dr. Sa'id mengatakan memulai dan mengakhiri. Jadi mulai dengan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, lalu sampaikan hajat. Setelah selesai baru kita menutup juga dengan wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Itu sudah panjang lebar kita jelaskan. Kemudian juga poin yang kedua adabnya adalah tetap selalu berdoa di kala senang dan susah. Jadi jangan sampai kita hanya berdoa di kala kita merasa senang, di kala kita susah. Banyak orang begitu, pada saat terlilit utang, penyakitnya nggak sembuh, baru dia sibuk berdoa. Padahal sebenarnya berdoa di kala kita senang justru penyebab doa diterima pada saat kita sedang susah. Ini sudah pernah kita jelaskan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, siapa yang ingin bahwa Allah mengabulkan doanya ketika dia sedang kesusahan dan kesempitan, maka hendaklah ia memperbanyak doa di waktu lapang, lagi sehat, lagi melimpah rezeki. Di saat itu kalau kita berdoa, justru ini pemicu nanti kalau kita lagi genting diterima doa kita. Itu dijelaskan di poin nomor 2 di halaman 51 dengan berbagai macam dalil. Adab yang ketiga adalah tidak berdoa meminta keburukan menimpa keluarga, harta, anak dan diri sendiri. Termasuk ya
hal yang sederhana, misalnya maaf kita lihat diri kita di cermin, lalu kita mengatakan kenapa saya jelek ya, kenapa saya hitam ya, kenapa saya ini dan itu. Karena ini bukan ciptaan kita, ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tubuh kita, paras wajah ini dan kulit ini hanya fasilitas yang Allah kasih. Tugas kita menikmati dan menggunakannya dalam kebaikan, bukan menghinanya. Orang percaya diri saja, beginilah Allah berikan kepada kita. Nah itu tidak boleh mengucapkan ucapan buruk, termasuk juga dengan pasangan hidup. Saya nyesal nikah sama kamu atau sama anak-anak, ibu menyesal melahirkan kamu misalnya, atau ucapan-ucapan yang buruk yang lain sudah pernah kita berikan contoh berhubungan dengan masalah itu. Kemudian yang keempat adalah merendahkan suara ketika berdoa. Ini adabnya, atau dengan sedikit berbisik. Itu disebutkan di halaman 52. Dengan berbagai macam dalil tentunya yang dipaparkan oleh penulis. Kemudian adab kelima, merendahkan dan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya menunjukkan kebutuhan. Kalau kita butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dijelaskan di halaman 54. Kemudian yang keenam, memelas atau merengek kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya merengek ini mengulang-ulangi, Bapak Ibu sekalian, ya. Terus mengulang-ulangi menunjukkan kebutuhan kita. Jangan pernah berhenti berdoa selama belum Allah kasih. Dan saya pernah ingatkan hadis pada saat kita bahas poin ini, saya ingatkan lagi sekarang. Kata Nabi SAW, kalau Allah melihat doa yang indah, Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, maka Allah pun menerlambatkan jawabannya. Tujuannya agar hamba tersebut tetap dalam doa. Jadi tinggal kita lanjutin terus, selama tidak bentrok dengan sunnatullah. Nggak boleh kita meminta sesuatu yang memang Allah tidak bolehkan. Begitu juga bukan meminta kemaksiatan. Maka terus saja berdoa sampai Allah kasih. Kemudian poin yang ketujuh, adabnya adalah bertawasul kepada Allah dengan tawasul yang disyariatkan. Nah ini sempat kita mengadakan beberapa pertemuan. Karena ada tawasul yang disyariatkan, ada 3 macam. Tawasul artinya mendatangkan perantara antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di halaman 56, poin-poinnya mulai di halaman 57. Yang pertama, tawasul dengan doa dan menggunakan nama-nama dan sifat Allah. Selalu kita mendatangkan sifat Allah seperti Ya Ghafur, wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah aku, ikfirli. Ya Rahim, ya Zat yang Maha Pengasih, irhamni, kasihanilah aku. Ya Razzaq, wahai yang memberi rezeki, urzukni, berikan aku rezeki, dan seterusnya. Ini sudah panjang lebar juga kita jelaskan. Kemudian tawasul yang kedua adalah tawasul kepada Allah dengan amal-amal salih yang pernah dilakukan. Ini juga sudah kita jelaskan seperti apa kita bertawasul. Misalnya Bapak Ibu pernah, mohon maaf mungkin Bapak-Bapak yang hadir juga online yang kita sapa karena di sini mayoritas ibu-ibu. Maka mungkin ibu pernah bakti dan bapak dengan orang tuanya, kita pernah bersedekah membantu tetangga yang sangat butuh misalnya. Atau kita pernah, ibu mungkin pernah begadang karena ngurus anaknya, tulus karena itu adalah amanah dari Allah. Bukan hanya karena status anak misalnya. Nah di saat kita ada masalah kita bisa mengatakan ya Allah, dikala itu ibu bicara saja dengan Allah SWT berdua. Dikala itu aku pernah ya Allah mengurus anakku ini, atau merawat suamiku, atau apa saja. Kemudian yang kita anggap itu paling tulus kita kerjakan. Lalu kita mengatakan ya Allah, kalau itu memang ikhlas karenamu, maka keluarkan aku dari masalah ini. Dan tawasul yang terakhir, yang ketiga adalah tawasul kepada Allah dengan doa orang-orang soleh tapi yang masih hidup. Yang masih hidup. Jadi kita boleh datang kepada orang tua kita bisa datang kepada teman-teman kita, atau guru-guru mengatakan tolong doain saya misalnya. Tapi sebatas minta didoakan ya, jangan berlebihan, jangan sampai melampaui batas gitu. Tidak ada doa yang diperjualbelikan dengan uang misalnya, ya. Saya doakan kamu tapi kamu harus bayar sekian, itu tidak ada. Tidak ada juga doa yang memang dihubungkan dengan syarat-syarat yang dia pun harus minta sesuatu, apalagi sampai pada pintu kemaksiatan misalnya. Maka semua itu tidak ada dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk sekarang ke adab ke-8. Adab ke-8 adalah mengakui dosa dan mensyukuri nikmat saat berdoa. Tentu manusia tidak ada yang luput dari dosa. Siapa di antara kita yang luput dari dosa? Nabi Adam alaihissalam saja tidak luput dari dosa. Dan jawaban ulama berhubungan dengan masalah dosa ini atau pelanggaran, kalau ada orang yang baru mau melakukan dosa, maka tentu fatwanya disampaikan jangan berbuat dosa. Hindari itu. Karena itu pelanggaran. Dosa sama dengan pelanggaran, akan mendatangkan minimal dua hal yang kita tidak sukai. Yang pertama, hukuman daripada perbuatan dosa itu sendiri.
Karena kita melakukan dosa, pelanggaran berarti bisa kena hukumannya. Yang kedua, bisa saja fasilitas yang Allah berikan dari nikmat itu berkurang. Karena orang kalau melakukan pelanggaran, ibarat kita kerja di kantor, kita lakukan pelanggaran, maka bisa saja jabatan kita turun atau fasilitas kita berkurang. Dikurangi gaji misalnya, atau bonus, atau segala macam. Nah, bisa seperti itu. Ini bisa didapatkan bagi orang yang melakukan pelanggaran. Jadi kalau orang baru melakukan pelanggaran, fatwa para ulama disarankan tidak melakukannya. Jangan berzina, jangan berbohong, jangan riba, dan segala macam. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah terlanjur terjerumus? Maka fatwanya berbeda, yaitu taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segera mengakui kesalahan tersebut. Ini yang jadi saksi bahasan kita, mengakui dosa antara bapak ibu sama Allah. Bukan mengakui, kita bukan seperti agama Kristen misalnya, datang mengaku pada pasturnya, lalu kemudian dianggap dosanya bersih. Enggak, ini antara kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Berdua saja, ibu dan bapak di sejadah anda masing-masing, di mihrab anda masing-masing, ya tempat anda sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu keluh kesahkan kepada Allah. Ya Allah, aku kesalahan itu, aku memang melakukannya, aku melanggar syariatmu. Kita buat pengakuan itu tapi antara kita sama Allah. Dan usahakan apa yang kita ucapkan dan kita susun itu memang betul-betul kita sambil merenungi. Memang ini masalah besar nih, bukan masalah kecil pelanggaran ini. Agar Allah yang maha pemurah mau memaafkan kita tanpa hukuman. Karena kalau kita biarkan saja, sudahlah nanti gampang saya tobatnya, gampang nanti, besoklah, lusalah, atau mungkin setelah saya lakukan sekian kali baru saya tobat, maka berarti dia sangat dekat dengan hukuman. Yang tentu saja, saya pernah ingatkan, Allah itu punya dua sifat yang harus kita fahami baik-baik. Allah itu memang Rahmanur Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang patuh. Tapi Allah juga sisi lain syadidul iqab. Berat hukumannya. Bagi siapa? Bagi para pelanggar. Keliru kalau ada orang melanggar, lalu dia pakai sifatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini enggak tepat. Dia harus memahami sifat Allah yang Allah sangat keras siksaannya. Supaya dia tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Jadi ini perlu kita titik beratkan. Pengakuan dosa ini adalah salah satu adab doa. Kita ngakuin kesalahan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah itu, Bapak Ibu sekalian, adalah permohonan maaf. Seperti kita kalau buat salah sama orang, kita bilang maafin saya, itu astaghfirullahnya. Wa atubu ilai, dan aku taubat kepadanya, ini adalah ikrar, tidak mau mengulangi. Seperti kita bilang, dan saya janji ya, saya tidak akan ulangi. Nah itu taubatnya, gitu kan? Jadi pengakuan dosa diikuti dengan pengakuan dosa tersebut, berikut juga kita mengikrarkan tidak akan mengulanginya. Kemudian juga diikuti, masih judulnya ya, mengakui dosa dan mensyukuri nikmat saat berdoa. Nah kalau Bapak Ibu gabungkan keduanya, mengakui dosa dan kesalahan, dan mensyukuri nikmat, maka itu masuk dalam adab yang ke-8 dalam doa. Tentu kalau kita bicara adab, berarti ini penyebab daripada diterimanya doa nanti. Kata penulis, diangkat dalil pertama, atau dalil sebenarnya, bukan dalil pertama, tapi sebuah dalil. Ya, satu hadis diangkat oleh penulis di poin nomor 8 ini, yaitu hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu anhum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, ya, Sayyidul istighfari an taqul Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Qala wa man qalaha minan nahari mukinan biha famata min yawmihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah wa man qalaha minal laili wa huwa mukinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Kata Nabi SAW, induk atau penghulu semua istighfar, artinya yang terbaik. Kalau mau mengakui dosa kepada Allah, yang terbaik adalah sering mengucapkan ini. Dikatakan penghulu istighfar atau yang terbaik istighfar adalah ucapanmu, yang artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Sebagaimana bahasa Arabnya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, khalaqtani, Engkau telah menciptakanku, dan menciptakan artinya dari tidak ada menjadi ada. Wa ana abduka, dan aku akui aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku senantiasa berada dalam perjanjian. Wa wa'dika, dan ketetapan-ketetapanmu. Mastata'tu, selama aku mampu.
Yang dimaksud di sini ketetapan, Bapak Ibu, saya baca dulu terjemahnya ya, nanti kita bedah lagi doa ini. Tapi ini ketetapan adalah pada saat kita sebelum lahir semuanya, awal sekali diciptakan Nabi Adam alaihissalam, lalu Nabi Adam diturunkan di muka bumi, di Wadi Nu'man namanya, lembah di Arafah, itu dari punggung Nabi Adam dikeluarkan semua keturunannya. Jadi semua ruh kita ini pernah berkumpul di Wadi Nu'man di Mekah. Dan Allah bertanya pada semua kita, alastu bi rabbikum, bukan aku adalah Tuhan kalian? Semua kita sudah menjawab, ya, qalu bala, ya, iya benar, ya, diakui, kita akui semua Tuhan kita. Makanya potensi mengenal Tuhan itu ada. Kalau potensi itu tidak ada, kira-kira Bapak Ibu mau duduk dengarin ceramah seperti ini? Kira-kira kita mau tersentuh, ibu misalnya mau pakai jilbab jalankan perintah, atau mau menikah sesuai dengan syariat, atau misalnya tidak mau mengganggu orang, itu kan muncul, itu kan ada potensi tahu ada Tuhan yang mengawasi. Jadi ada, tinggal hadir di pengajian, lebih banyak mengenal ilmu, dan kemudian baru mengamalkan, maka lebih mudah diperhatikan, karena ada potensi itu. Itu yang dimaksud di sini dengan dikatakan, dan aku senantiasa, ya, berada di dalam perjanjian dan ketetapanmu, sesanggupku, ya, atau semampuku. Kemudian a'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari kejahatan-kejahatan yang telah aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui segala nikmat yang engkau telah karuniakan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, maafkanlah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Kata Nabi Muhammad SAW setelah mengajarkan Sayyidul Istighfar ini, barang siapa yang mengucapkannya di siang hari, dalam riwayat lain di pagi hari, karena memang dia masuk dalam zikir pagi petang, dengan keyakinan dan sepenuh hati, tulus dia membaca dan yakin tentang apa yang Allah janjikan di dalam istighfar tersebut, kemudian ia meninggal dunia sebelum tiba waktu sore, ajalnya datang, maka ia termasuk golongan ahli surga. Dan barang siapa yang mengucapkannya di malam hari atau sore hari dengan keyakinan dan sepenuh hati, lalu ia meninggal dunia sebelum tiba waktu pagi, maka ia termasuk ahli surga. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada footnote di bawah tentunya, bisa dilihat Bapak Ibu sekalian. Baik, kita coba mengorek mutiara-mutiara ilmu dari hadits ini. Yang pertama tentunya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bertingkat-tingkat dan berbagai macam lafaz. Ada astaghfirullah saja, ada astaghfirullahal azim, ada astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Dan ada juga sayyidul istighfar ini. Pernah juga Nabi SAW ucapkan Rabbighfirli wa tub alayya. Jadi ada berbagai macam. Dan kita tahu juga duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni, itu kita baca ya. Kemudian juga ada doa sujud, Allahumma gfirli dhanbi kullah, ya Allah maafkanlah semua dosa-dosaku, dikkah wa jillah, yang kecil ataupun besar, ya. Dikkah wa jillah awwalahu wa akhirah, yang dulu saya pernah kerjakan atau yang nanti akan saya kerjakan, wa alaniyata wa sirrah, yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi. Jadi macam-macam sekali ragamnya daripada doa-doa atau cara mengucapkan istighfar. Tapi intinya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama astagfirullah, kemudian juga bisa astagfirullahal azim ditambah sifat al-azim. Lebih lengkap lagi yang ketiga, astagfirullahal azim tapi ditambah sifat Allah al-hayyul qayyum. Al-hayyul qayyum maksudnya yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini istighfar ini yang ketiga yang saya baru sebutkan Bapak Ibu sekalian. Usahakan jangan pejamkan mata di malam hari tidur kecuali baca 3 kali. Karena dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, siapa yang menuju ke ranjangnya mau tidur lalu baca 3 kali, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak potongan pertama itu walaupun sebanyak daun pohon yang bergugur, daun pohon, walaupun sebanyak butiran pasir, walaupun sebanyak buih di lautan. Dalam riwayat lain, walaupun lari dari medan perang.
Kita tahu lari dari medan perang ini dosa besar, tapi bisa dimaafkan dengan ini. Jadi ingat selalu itu, kalau mau tidur dan usahakan jangan menuju ke ranjang mau tidur itu kalau sudah ngantuk sekali. Tapi diantaranya yang kami titik beratkan adalah membaca istighfar ini 3 kali. Ya, karena orang kalau baca ini Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kan ada sifat Allah al-hayyul qayyum, akan diampuni dosanya walaupun sebanyak butiran pasir, daun pohon, buih di lautan, dan bahkan lari dari medan perang. Kemudian juga ada Rabbighfirli wa tub alayya. Ini yang keempat. Rabbighfirli wa tub alayya. Rabbighfirli artinya wahai Tuhanku ampunilah aku. Wa tub alayya, dan terimalah tobatku. Ini kata para sahabat, kami menemukan dan melihat Nabi SAW dalam satu majlis mengulang-ulangi Rabbighfirli wa tub alayya bisa sampai 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya itu sampai 100 kali. Kemudian juga kita tahu yang kelima adalah membaca ragam istighfar yang dibaca pada saat duduk di antara 2 tasyahud. Ini yang kelima ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni ya. Tapi yang awalnya Rabbighfirli yang itu. Kemudian yang keenam adalah yang dibaca pada saat sujud. Ya. Doa sujud itu ada macam-macam ya. Ada subhana rabbil ala, ada subhana rabbil ala wa bihamdi, ada subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, ada subhanallahi dzil jabarut, ada subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama, ada subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, yang kelima ini subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Ini ragam istighfar juga. Subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci engkau ya Allah dan puji-pujian untukmu, Allahumma ighfirli, maafkanlah aku. Ini yang keenam ya. Jadi subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli ini mirip juga kalau kafaratul majlis ya. Kalau kita mau berdiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ada astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ragam istighfar juga ya. Maka ini masuk zikir atau jenis istighfar yang keenam. Kalau kita mau hubungkan dengan yang ketujuh bisa juga kafaratul majlis. Itu masuk jenis istighfar yang ketujuh. Jenis istighfar yang kedelapan masih dalam sujud Bapak Ibu sekalian itu. Di antara doa sujud ada 6. Salah satunya adalah Allahumma ighfirli dzambi kullahu. Allahumma ighfirli dzambi kullahu. Kalau mau tulis silahkan. Itu termasuk zikir yang dibaca, istighfar yang dibaca kalau sujud. Allahumma ighfirli dzambi kullahu. Ya Allah maafkanlah semua dosa-dosaku. Itu artinya. Dikkahu wajillahu. Allahumma ighfirli dzambi kullahu. Lalu ditambah dikkahu wajillahu. Dikka itu kecil. Wajillahu besar. Jadi maksudnya dosa kecil atau dosa besar? Allahumma ighfirli dzambi kullahu. Dikkahu wajillahu. Kemudian lanjutannya awwalahu wa akhirahu. Yang dulu saya pernah kerjakan awwalahu wa akhirahu. Kalaupun ada saya kerjakan terakhir atau yang akan datang. Ya. Awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Ini potongan terakhirnya. Wa alaniyatahu wa sirrahu. Alaniyah itu maksudnya terang-terangan. Mungkin kita pernah kerjakan dosa terang-terangan, wa sirrahu atau sembunyi-sembunyi. Ini diantara istighfar yang dibaca pada saat sujud ya, berarti ada ragamnya gitu ya, kita bisa memilih. Kemudian yang ke-8 yang ini ya, Sayyidul Istighfar kita, ini puncaknya sebenarnya ya, karena ini penghulunya dari semua jenis istighfar, ini yang paling terbaik. Jadi ada beragam macam lafaz istighfar ya. Keutamaan Sayyidul Istighfar itu sendiri, karena kalau Bapak Ibu baca sekali aja di pagi hari tulus dari hatinya, kemudian meninggal sebelum sore, dipastikan masuk surga. Karena adanya pengikraran tadi tentang Allah pencipta, kemudian kita hambanya, kita akui nikmat, kita akui dosa-dosa kita. Ini yang menyebabkan akhirnya kalau berdosa, berarti dia meninggal tanpa dosa. Kalau dia meninggal berarti tanpa dosa lagi, dimaafkan dengan istighfar ini. Begitu juga kalau dia baca di sore hari, maka kalau dia meninggal sebelum pagi, ya maka dia pun diampuni dosanya. Biasanya teman-teman, kalau sampai kepada kita informasi seperti ini, seringkali yang syaitan bisikin itu mempermudah. Seakan-akan, oh kalau begitu gampang,
Ya udah baca ini sekali nanti toh saya mati masuk surga. Ini kelalaian, syaitan buat bisikan seperti itu seakan-akan ini mudah. Padahal sebenarnya tidak seperti apa yang dibayangkan teman-teman. Walaupun cuman satu kali dibaca pagi ataupun dibaca sore ya atau dibaca siang dan malam, tetap ini tidak akan dilakukan kecuali orang yang sudah Allah pilih. Jadi kalau Bapak Ibu memang bisa tadi contoh pagi renungi, baca enggak saya istighfar? Kalau enggak baca sekarang. Sebentar sore jeli lagi lihat, saya sudah baca belum? Walaupun sekali. Kalau perlu pas teringat, jangan ada aktivitas lain. Langsung baca dulu sekali, kemudian baru aktivitas yang lainnya. Karena ini harus ada taufik. Makanya Nabi SAW waktu pernah membonceng Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi di atas seekor hewan itu tunggangan. Dan beliau mengatakan, wahai Mu'adz, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Maksudnya ini ada sesuatu yang kau mau sampaikan Mu'adz demi kebaikan kamu. Maka jangan kau tinggalkan selepas solat baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini pendek, tapi apa kita sudah rutin baca enggak? Di sini setiap solat bisa wajib bisa sunnah, kan gitu dibaca. Walaupun ada sebagian pendapat mengatakan di solat wajib, tapi kalau orang mau sempurna baca setiap habis solat. Solat qabliyah, solat wajibnya, solat ba'diyah, solat duha, solat malam. Selalu baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Doa ini juga dibaca sebelum salam Bapak Ibu sekalian. Sebelum salam, salah satu dari 20 sekian zikir doa sebelum salam itu adalah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni artinya ya Allah tolonglah aku. Artinya kalau tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa. Ala dzikrika, selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan juga memperindah ibadah untukmu. Oleh karena itu kalau Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita Bapak Ibu sekalian, ada program ibadah yang rutin Anda kerjakan, itu berarti Allah inginkan kebaikan. Dan ketahuilah kalau Allah benci seorang hamba, justru Allah mudahkan dia untuk melakukan kemaksiatan terus dari dosa ke dosa, dan dia anggap remeh, bukan pelanggaran bagi dia. Nah ini bahaya sekali. Ini bahaya sekali. Berarti Allah tidak inginkan kebaikan. Ingat umat-umat sebelum kita, Allah subhanahu wa ta'ala binasakan mereka. Ya itu sebelum binasa kayak kaum Lut yang melakukan homoseksual, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, ya. Semua kaum-kaum ini, Fir'aun, kaumnya Nabi Musa. Sebelum Allah binasakan, beberapa hari sebelum binasa itu Allah limpahkan nikmat pada mereka. Badannya makin sehat, hidupnya makin bahagia, ternak mereka makin banyak, harta mereka begitu. Dalam kondisi mereka lalai, Allah binasakan. Makanya Nabi SAW mengatakan kalau engkau melihat nikmat Allah melimpah pada seseorang pelaku dosa, maka ketahui itu adalah tahapan siksaan. Udah makin dekat tuh siksaannya. Ya, sekejap dia mati, tabrakan kah, meninggal tiba-tiba, udah selesai, maka habis semuanya. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah SWT dan menjaga nikmat kalau kita sedang dalam keadaan ketaatan, karena tidak semua orang diberikan itu. Allah juga melihat hamba-hambanya, siapa yang paling tulus, dia mau gak ibadah, gitu kan? Kelihatan orang-orang yang memang datang mau majelis ilmu, mau belajar, orang memang yang mau sholat malam, dia persiapkan itu. Dia persiapkan dirinya untuk hadir mendengar, dia siapkan dirinya mukena dan sejadahnya sudah dengan rapi, dia sudah persiapkan surah apa yang dia mau baca di sholat malamnya, dia tidak mau luput dari sholat duhanya, dia tidak mau luput dari sedekah hariannya, tidak mau luput dari hizib Al-Quran yang dia harus baca dalam sehari berapa ayat misalnya. Semua itu kalau terprogram Bapak Ibu sekalian berarti Allah inginkan kebaikan buat kita. Nah ini poin yang harus kita renungi sama-sama ya, baik-baik. Baik itu adab yang ke-8. Jadi ingat kita mengakui kesalahan kita di hadapan Allah itu bagian daripada adabnya serta mensyukuri nikmat yang ada. Yang ke-9 Bapak Ibu sekalian, tidak memaksakan diri mempergunakan kata-kata yang bersajak dalam doa. Artinya ngobrol saja sama Allah SWT, ungkapin ya. Bagaimana kalau Bapak Ibu lagi ada masalah lalu curhat sama temannya, kita tidak samakan sama Allah, tapi harusnya begitu kita lebih lagi kepada Allah. Ngobrol sama Allah berdua. Makin Anda lakukan itu, maka makin khusyuk dalam doa. Allah tidak akan terima doa Bapak Ibu sekalian. Ini pernah kita bahas di bab sebelumnya tentang doa-doa yang ditolak oleh Allah dari hati yang lalai. Ya, lalai hatinya. Dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah tapi cuma rutinitas. Bukan sesuatu kebutuhan bagi dia.
Padahal maknanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini maknanya, ya Allah wahai penciptaku yang memberikan aku makanan, minuman, Rabbana, Rabb tadi ya. Berikanlah aku semua puncak kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah itu maksudnya berikan aku puncak yang terbaik di dunia. Maksudnya pasangan hidup terbaik, makanan terbaik, minuman terbaik, pakaian terbaik, tempat tinggal terbaik. Itu maksudnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia berikan aku yang terbaik. Wa fil akhirati hasanah, berikan aku yang terbaik juga di akhirat, surga tempat yang tertinggi nanti. Wa qina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya Aziz ya Ghaffar, wa Izzat yang Maha Mulia dan Maha Pengampun, ya Rabbal Alamin, Tuhan alam semesta. Saking pentingnya doa ini sampai satu-satunya doa yang ditekankan sekali pada saat tawaf diulang-ulangi ini. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad diulang-ulangi. Bahkan saya tekankan jemaah Uhud biasanya kalau umrah bersama kami, kalau lagi padat tempat tawaf kan sebenarnya rukun Yamani ke Hajar Aswad kan pendek. Biasa ada orang baca cuma sekali, kalau kami tidak. Mau 10 kali sampai tiba di Hajar Aswad. Ulang-ulangi terus. Ulang-ulangi karena ini doa luar biasa. Berikan kami semua yang terbaik di dunia, berikan kami semua yang terbaik di akhirat, selamatkan dari api neraka. Mau lebih apa lagi dari doa ini, gitu kan? Maka ini salah satu contoh ya. Jadi intinya sebenarnya di poin adab nomor 9, kita ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berkeluh kesah, tentu dengan tata krama dan adab yang baik gitu ya. Meneteskan air mata, oke. Kita berbicara dengan hati nurani kita, dengan betul-betul berharap agar nikmat Allah pertahankan, berharap agar ditutupi kesalahan-kesalahan, berharap agar dimaafkan dosa-dosa. Ini adalah puncak adab nomor 9. Baik, di sini dimaksudkan dengan tidak ya, mempergunakan kata-kata sajak dalam doa bisa bermakna dua. Bisa bermakna berlebihan dalam arti kata coba mencari. Ada orang memang gitu ya, dia penasaran cari doa-doa yang mungkin tidak semua orang ucapkan, lalu dengan susunan kata yang sulit untuk difahami. Mungkin dia pun tidak memahami itu. Contohnya, ya. Atau sisi yang lain adalah dia memang bersajak di sini untuk menunjukkan pada orang lain, ada riyaknya, orang lain kalau dia hebat dalam berdoa. Nah, ini semua tidak ada manfaatnya bagi dia, ya. Baik, di sini disebutkan riwayatnya di halaman 65, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, berbicaralah kepada orang sekali dalam satu Jumat. Kalau kamu enggan sekali, bicaralah 2 kali. Jika kamu enggan juga, bicaralah 3 kali. Jangan membikin manusia bosan dengan Al-Quran. Dan jangan menyusup ke tengah mereka sedangkan mereka sedang berbicara, sehingga Anda putuskan pembicaraan mereka dan Anda hentikan percakapan mereka. Maka mereka pun bosan kepada Anda. Akan tetapi diamlah. Apabila Anda disuruh bicara, maka bicaralah ketika mereka telah bersemangat untuk mendengar pembicaraanmu. Dan perhatikan doa yang bersajak, lalu hindarilah doa yang bersajak itu. Sesungguhnya saya menyaksikan Rasulullah SAW dan para sahabatnya ridwanullah alaihim tidak melakukan selain yang demikian. Maksudnya tidak melakukan kecuali menghindari bersajak. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini termasuk adab yang penting untuk kita perhatikan. Namun kita coba ambil dulu pelajaran penting dari statement Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Karena ini adalah ulamanya kaum muslimin dan ulamanya sahabat-sahabat Nabi di masa hidup beliau. Karena ini orang secara khusus Nabi SAW doakan, Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkan dia dalam agama dan ajarkan dia Al-Quran, gitu ya. Abdullah bin Abbas terkenal orang yang sangat luar biasa ilmunya. Beliau memberikan saran di sini khusus untuk para dai, ya, orang-orang yang memang mau mendakwakan agama Allah. Maka yang paling pertama harus diperhatikan dan pelajaran dari riwayat ini adalah jangan membuat orang jenuh. Misal bicara sampai 5 jam atau membahas tema dengan cara memaksa orang untuk mendengar. Karena itu akan membuat orang jenuh, orang tidak mau. Oleh karena itu para dai harus belajar retorika penyampaian, intonasi suara kapan tinggi dan kapan pelan, menyisihkan dalil-dalil ya yang diikuti dengan kisah-kisah, contoh-contoh sehingga orang tidak jenuh.
Ini bagian dari pendidikan. Ibu dan bapak pun kalau mendidik anak-anak sama. Ya, jangan membuat mereka jenuh. Kalau mereka lagi lapar, tidak cocok untuk disuruh kerjakan PR misalnya. Oke, ibu saya lapar, kasih makan aja dulu. Karena kalau dipaksa dia belajar, mungkin akan terganggu, gitu kan? Saya pernah praktikin kepada anak-anak yang Allah amanahkan di pundak kami, pada saat mereka minta sesuatu, saya penuhin dulu. Selama itu tidak sesuatu yang melampaui batas, saya penuhin. Makan kah, minum kah, mereka masih mau bermain sejenak, tapi saya batasin waktunya. Oke, bisa, tapi 15 menit ya, dari sekarang bermain. Habis itu belajar. Akhirnya mereka merasa, oh kebutuhan saya dipenuhin kok. Nah, habis itu dia akan penuhin apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita kasar, nggak boleh, harus belajar. Kalau nggak, nanti kamu jadi anak bodoh dan segala macam perkataan yang tidak dibutuhkan sama sekali, yang hanya membuat dia jenuh dengan orang tuanya. Ini salah, kan? Itu juga dengan para guru ya dan segala macam. Ini harusnya punya retorika yang tepat untuk itu. Ini yang dimaksudkan perkataan beliau. Beliau mengatakan, kalau kamu melihat misalnya bicara sama orang, menyampaikan apa yang mau disampaikan itu, dan orang yang sama seminggu sekali, oke. Kalau misalnya mau harus lebih, seminggu 2 kali. Kalau mau lebih, seminggu 3 kali. Dikatakan, dan jangan pernah membuat manusia bosan dengan Al-Quran, karena selalu dipaksakan itu. Wajar kalau Bapak Ibu habis dengarin tilawah Al-Quran misalnya ya, surah Maryam misalnya. Wajar sekali kita berpindah ke aktivitas yang lain. Jangan pernah dirasuki sama bisikan, karena syaitan kadang-kadang gini ya, kalau kita membuka pintu dosa, dia tunggangi kesempatan itu untuk kita berdosa. Tapi kalau kita rajin ibadah, dia tunggangi ibadah itu. Supaya bagaimana kita jenuh dengan ibadah itu. Kejenuhan ini jangan dimunculkan dengan kita cara memvariasikan. Sekali kita baca Al-Quran atau dengarin, sekali kita berzikir, sekali kita dengarin ilmu, sekali kita silaturahmi keluarga, sekali kita jenguk orang sakit, sekali kita berbagi makanan, bersedekah sosial. Variasikan. Ya, itu yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian pelajaran yang kedua itu sampai di perkataan bosan dengan Al-Quran di situ ya. Kemudian pelajaran yang kedua, dan jangan menyusup ke tengah mereka sedangkan mereka sedang berbicara sehingga Anda putuskan pembicaraan mereka dan Anda hentikan percakapan mereka ya. Maka mereka pun bosan, akan tetapi diamlah apabila Anda disuruh bicara, maka bicaralah ketika mereka semangat untuk mendengarkan pembicaraanmu. Nah, ini pelajaran yang kedua. Jadi riwayat ini kita bagi 3 faedahnya. Maksudnya, kalau orang lagi berbicara, mau lebih muda, lebih tua, adab yang terbaik adalah jangan putus pembicaranya. Walaupun anak kita, pun siapapun, biarin dia sampaikan dulu selesai semuanya, kita cerna apa yang dia, tujuan apa sih, esensinya apa ini dari pembicaraan ini. Baru kita jawab sesuai dengan itu. Karena ada orang berbicara panjang lebar, sebenarnya dia cuma tujuannya satu. Misal contoh ada orang bicara, dia butuh bantuan, dia ceritalah anaknya sakit segala, kita tahu sebenarnya. Tujuan terakhir adalah minta bantuan. Kita dengarin, tidak masalah. Oh ternyata dia butuh bantuan. Ya sudah, kita tinggal bantu. Misal, seperti itu hal yang harusnya kita lakukan. Dan tidak boleh memutus pembicaraan orang karena bisa saja kita nanti salah dalam menjawab. Ataupun misalnya kita dianggap kurang menghormati mereka. Dan ini berbahaya nanti. Penerimaan akan sulit ya. Jadi alangkah baiknya kita selesaikan. Nah, saksi bahasan kita adalah potongan yang ketiga. Faedah daripada riwayat ini adalah, dan perhatikanlah doa yang bersajak dan hindarilah ya, terlalu berlebihan juga dalam ya, bertutur kata akhirnya membuat ya itu melampaui batas ya. Terus kita berikan contoh tadi, dan itu kata beliau begitulah Nabi SAW dan para sahabatnya melakukan. Mereka tidak bersajak. Baik, kita tutup dengan poin yang ke-10 ya, adab yang ke-10. Nanti tolong ditandain, kita akan lanjutkan dengan adab ke-11 waktu akan datang. Ke-10, mengulangi doa 3 kali. Jadi kalau misalnya kita mengatakan, ya Allah berikanlah aku rezeki, ulangi lagi, ya Allah berikanlah aku rezeki, ulangi lagi, ya Allah berikan aku rezeki, 3 kali. Ini salah satu adabnya. Jangan ucapkan sekali saja ya. Jadi kita ulang-ulangi, ya Allah sembuhkanlah aku, ulangi lagi, ya Allah sembuhkanlah aku, sampai 3 kali, ya Allah sembuhkanlah aku. Seperti itulah. Berani daripada riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW sedang sholat di sisi Ka'bah, sedangkan Abu Jahal dan rekan-rekannya sedang duduk-duduk.
Ketika itu di antara mereka ada yang berkata, siapa di antara kamu yang berani membawa kotoran unta sisa sembelihan Bani Fulan, kemudian meletakkannya atau menuangkan di atas punggung Muhammad apabila ia sedang sujud? Lantas seseorang yang paling celaka di antara mereka bersegera pergi dan datang membawa kotoran tersebut. Kemudian ia tunggu sampai Nabi SAW sujud. Ketika Nabi SAW sujud, ia tuangkan di punggung Nabi SAW di antara dua bahunya. Dan saya hanya memandanginya. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Tidak bisa berbuat apapun meskipun saya mempunyai orang yang bisa melindungiku. Kata Ibnu Mas'ud. Meneruskan, kejadian itu membuat mereka tertawa. Sampai sebagian dari mereka miring kepada sebagian yang lain. Adapun Rasulullah SAW dalam keadaan sujud dan tidak mengangkat kepalanya hingga datang Fatimah radhiyallahu anha membuang kotoran itu dari punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengangkat kepalanya sambil berdoa, Allahumma 'alaika bi Quraisy thalatha marrat. Ya Allah, binasakanlah orang-orang Quraisy itu sebanyak 3 kali. Mereka merasa gelisah karena Rasulullah SAW mendoakan mereka celaka dan mereka berkeyakinan bahwa doa di tempat itu pun terkabul. Kemudian Rasulullah SAW menyebut nama, Allahumma 'alaika bi Abi Jahal وعليك بأتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابعة فلم نحفظه. Nabi SAW mengatakan, ya Allah, binasakanlah Abu Jahal, binasakanlah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Kemudian beliau menyebut orang yang ketujuh, namun kami tidak mengingatnya. Kata Ibnu Mas'ud, namanya dia tidak ingat. Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu dalam penutupan hadis, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku benar-benar melihat orang-orang yang disebutkan Rasulullah SAW itu terbunuh di sumur Badr. Di sumur Badr. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat buat kita semua. Semoga yang hadir dalam acara kita ini, baik offline ataupun online, ataupun nanti ada menonton siaran ulang, semua hajat-hajat dunia akhirat jadi dipenuhi Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dosa-dosanya dimaafkan, semua amal salehnya diterima, dan juga sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala satukan kita di majelis ini, semoga Allah satukan juga kita kelak di surga Firdausnya tanpa hisab. Dan tidak pernah lupa kita doakan agar selalu negara kita terjaga persatuan, kesatuan, dan juga kemerdekaannya. Allah selalu membalas dengan balasan yang sangat besar semua pejuang yang telah menghadiahkan kepada kita kemerdekaan ini. Allah maafkan dosa-dosa mereka dan juga Allah terima amal-amal saleh mereka, dan siapapun yang memimpin semoga Allah berikan hidayah petunjuk untuk menjalankan tugas dan amanah dengan baik, dan siapapun juga akan memimpin nanti ke depannya walaupun kita sudah meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk sehingga kita juga bisa meraih pahalanya. Dan semoga siapapun yang menginginkan keburukan bagi negeri kita, bagi agama kita dan keluarga kita, dikembalikan tipu daya mereka pada diri mereka sendiri. Dan selalu kita doakan agar Allah juga berikan pertolongan saudara-saudara kita di Palestina, terutama di Gaza. Allah berikan kemerdekaan mereka sebagaimana Allah berikan kepada kita semuanya, dan Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menyatukan kita di surga Firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.